Selamat sore semua, Mas Mbak. Hari ini kita di pertemuan kedua ya di mata kuliah PKN. Materi untuk hari ini yaitu ya Pancasila dalam perspektif sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Mas Mbak semua, pastinya kita lihat dari perkembangan singkat kerajaan kuno di Indonesia. Kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia merupakan bukti sejarah peradaban masyarakat Nusantara. Maksud dari kerajaan Hindu-Buddha itu sendiri adalah kerajaan-kerajaan yang memiliki corak agama Hindu dan agama Buddha. Salah satu penyebab adanya pengaruh agama Hindu-Buddha pada kerajaan Indonesia adalah lokasi Indonesia yang strategis. Indonesia yang merupakan negara kepulauan diapit oleh dua benua dan diapit oleh dua samudra yang membuat negara ini mudah dilalui oleh para pedagang dari Tiongkok dan India. Kemudian kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia ini ya, kerajaan bercorak Hindu yang tertua di Indonesia adalah Kerajaan Kutai. Beberapa sumber memperkirakan bahwa Kerajaan Kutai mulai berdiri sekitar tahun 400 sampai 500 Masehi di hulu Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Selain menjadi kerajaan Hindu yang paling tua di Indonesia, Kerajaan Kutai pun dikatakan sebagai kerajaan Hindu tertua yang ada di seluruh Asia Tenggara. Salah satu bukti sejarah dari peradaban kerajaan Kutai adalah adanya prasasti Yupa. Kemudian, kerajaan bercorak Buddha yang tertua di Indonesia adalah Kerajaan Sriwijaya. Agama Buddha diperkirakan mulai masuk ke Indonesia pada abad ke-5 yang dibawa oleh seseorang dari Tiongkok yang bernama Fa Hsien. Kerajaan Sriwijaya itu sendiri diperkirakan mulai berdiri pada abad ke-7. Kerajaan Sriwijaya mencapai masa kejayaannya di bawah pemerintahan Raja Balaputra Dewa. Bersama sang Raja Balaputra Dewa, Sriwijaya sangat berkembang di bidang ekonomi, pendidikan, dan juga budaya. Saat itu, Balaputra Dewa berupaya untuk membuat jalur armada laut yang kuat agar jalur pelayaran di Sriwijaya menjadi aman. Salah satu bukti sejarah dari kerajaan bercorak Buddha adalah adanya prasasti Kedukan Bukit ya. Kemudian Mas Mbak semua, selain prasasti, adapun peninggalan sejarah kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia adalah berupa bangunan sejarah atau yang biasa kita sebut candi. Berikut adalah beberapa candi peninggalan sejarah kerajaan yang bercorak Hindu ya, atau Buddha ya. Peninggalan kerajaan yang bercorak Hindu di Indonesia. Ada Candi Prambanan, Candi Dieng, Candi Gedong Songo ya. Kemudian untuk candi peninggalan kerajaan bercorak Buddha di Indonesia itu ada Candi Borobudur, Candi Kalasan, dan Candi Mendut. Mas Mbak semua, di Indonesia ini pastinya
candi dari 6 candi ini ya, dari kaitannya dengan corak Hindu dan yang bercorak Buddha, Mas Mbak semua, kaitannya dengan peninggalan ini pastinya di salah satu candi ini Anda sudah pernah mengunjungi, karena pastinya ini tidak jauh ya, kaitan dengan Candi Prambanan, Candi Dieng, Gedung Songo ya, ini juga dekat sekali gitu ya. Pastinya Mas Mbak semua sudah pernah ke sana seperti itu. Nah, inilah merupakan peninggalan dari kerajaan yang bercorak Hindu yang kaitannya dengan Candi Prambanan, Dieng, dan Gedung Songo. Mas Mbak semua, ketika kita sudah mengetahui kaitannya dengan peninggalan kerajaan ya yang bercorak Hindu, kemudian candi yang peninggalannya yang bercorak Buddha yang berada di Indonesia. Nah, kita lihat dari perkembangan kerajaan Islam di Indonesia. Kerajaan Islam di Indonesia diperkirakan ada sejak abad ke-13. Saat itu, kerajaan-kerajaan Islam bermunculan akibat lalu lintas perdagangan laut. Pedagang-pedagang Islam dari Arab, Persia, India, hingga Tiongkok berbaur dengan masyarakat Nusantara ya. Jadi Mas Mbak semua, di sini kita bisa melihat bahwa ya kerajaan-kerajaan ini ya, kerajaan-kerajaan Islam itu bermunculan ya akibat adanya lalu lintas perdagangan laut ya. Kemudian masuknya agama Islam ke Nusantara itu lewat perdagangan ini yang kemudian turut membawa banyak perubahan dari sisi budaya hingga pemerintah ya. Jadi masuknya agama Islam ini, Mas Mbak semua, pastinya kita lihat karena dari perdagangan ya, perdagangan yaitu pedagang-pedagang Islam kaitannya dari Arab, dari Persia itu masuk ke Indonesia, kemudian pastinya di sini membawa banyak perubahan yang kaitannya dengan dari sisi budaya hingga pemerintahan. Kemudian untuk kerajaan Islam pertama dan tertua di Indonesia, Mas Mbak semua, ini nanti ada 10 ya. Yang pertama itu adalah Kerajaan Perlak ya. 840 sampai 1292. Kerajaan Perlak atau Kesultanan Perlak itu merupakan kerajaan Islam di Indonesia yang terletak di Perlak, Aceh Timur pada 840 sampai 1292 Masehi. Perlak merupakan wilayah yang dikenal memproduksi kayu perlak yang merupakan bahan baku pembuatan kapal. Bukti sejarah yang memperkuat kerajaan Perlak yakni makam salah satu raja benua ya, negara bagian Kesultanan Perlak ya, yang terletak di pinggir Sungai Trenggulon ya. Kemudian diyakini bahwa batu nisan pada makam tersebut dibuat pada abad ke-11 Masehi. 2. Ini adalah Kerajaan Ternate 1257. Kerajaan Gapi atau lebih dikenal sebagai Kerajaan Ternate terletak di Maluku Utara. Kerajaan yang didirikan oleh Sultan Marhum pada 1257 ini juga merupakan salah satu kerajaan Islam tertua di Indonesia. Sejarah peradaban Kerajaan Ternate yakni dari Masjid Agung Sultan Ternate, Kerajaan Kesultanan Ternate, makam Sultan Baabuwoh, dan Benteng Toluko. Mas Mbak semua, di dalam Kerajaan Ternate ini pastinya ya sejarah-sejarah peradaban ini kita lihat dari ya
masjidnya, ya, masjid itu dari Sultan Ternate, kemudian makam, ya, dari Sultan Ba'alullah. Kemudian yang ketiga adalah Kerajaan Samudra Pasai. Ini dari 1267 sampai 1521. Kerajaan Samudra Pasai merupakan salah satu kerajaan Islam tertua di Indonesia yang didirikan oleh Murosilu atau lebih dikenal sebagai Sultan Malik Al-Saleh pada 1267. Jejak peninggalan lain yakni ditemukannya dirham atau mata uang emas murni pada masa pemerintahan Sultan Malik At-Tahir. Kerajaan Samudra Pasai mengeluarkan dirham sebagai alat tukar secara resmi. Kemudian kerajaan ini runtuh pada 1521 akibat perebutan kekuasaan, perang saudara, dan diserang Portugis. Nah, dari runtuhnya ini, ya, akibat pastinya perebutan, perang saudara, inilah kerajaan dari Samudra Pasai ini mulai runtuh seperti itu, ya. Kemudian yang keempat, Kerajaan Goa 1300 sampai 1945. Kerajaan Goa adalah kerajaan yang berkembang pesat di Sulawesi Selatan karena letaknya yang berada di tengah jalur pelayaran yang strategis. Di wilayah ini mayoritas dihuni oleh masyarakat suku Makassar. Kerajaan Islam Makassar ini gemar menyebarkan dakwah Islam. Masa puncak kejayaan Kerajaan Islam Makassar ini adalah pada saat pemerintahan Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin adalah cucu dari Sultan Alauddin. Museum Bala Lampua, ya, Banteng Fort Rotterdam, dan Banteng Sombo Opu. Kemudian, tinggal di wilayah maritim itu membuat sebagian besar masyarakat Goa bermata pencarian sebagai nelayan dan pedagang. Masyarakat Goa juga dikenal sebagai pembuat kapal pinisi dan lombo yang hingga kini terkenal hingga mancanegara. Mas Mbak semua, ketika kita melihat dari masyarakat Goa ini, ya, kaitannya dengan pencariannya sebagai nelayan dan pedagang, kita lihat karena tinggal di wilayah maritim itu, ya, jadi pastinya mayoritas masyarakat Goa ini bermata pencarian sebagai nelayan dan pedagang. Kemudian beberapa peninggalan kerajaan Goa masih ada utuh hingga saat ini dan menjadi tempat wisata yang dilindungi seperti Masjid Tua Katangka, Istana Tamalate, ya, Mas Mbak semua. Kita di sini pastinya banyak mengetahui kaitannya dengan sejarah dengan perkembangan agama Islam yang kita kaji hari ini. Kemudian untuk yang kelima adalah Kesultanan Malaka, ya. Itu dari 1405 sampai 1511. Kesultanan Malaka atau Melaka merupakan kerajaan Islam Melayu yang terletak di tanah Malaka, ya. Kerajaan ini pertama kali didirikan oleh para Wasmara pada 1405. Kesultanan Malaka terkenal sebagai penguasa jalur pelayaran dan perdagangan di Selat Malaka sekitar abad 15. Peninggalan Kerajaan Malaka yang masih berdiri sampai sekarang antara lain Masjid Raya Baitur Rahman Aceh
dan Masjid Agung Delhi. Kemudian yang keenam adalah Kerajaan Islam Cirebon. Ini pada 1430 sampai 1677. Kerajaan Cirebon atau Kesultanan Cirebon adalah kesultanan Islam yang cukup besar di Jawa Barat pada abad 15 sampai 16 Masehi. Lokasinya yang berada di pantai utara ya, Pulau Jawa, menjadikan kerajaan Cirebon ini sebagai jalur perdagangan dan pelayaran yang penting. Peninggalan kerajaan Cirebon yang paling terkenal yakni Kerajaan Kesepuhan Cirebon, Kerajaan Keprabon ya, patung harimau putih, bangunan mandel, dan kereta Kesepuhan Singabaron dan mangkok kayu berukir. Kemudian untuk yang ketujuh yaitu adalah Kerajaan Demak. Ini 1478 sampai 1554. Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama dan terbesar di pesisir Pulau Jawa, ya. Kerajaan yang berdiri pada 1478 ini dipimpin oleh Raden Patah. Kerajaan Demak merupakan pelopor penyebaran agama Islam di Nusantara lantaran dukungan para wali songo. Kemudian kemunculan Kerajaan Demak ini terjadi pada masa kemunduran Kerajaan Majapahit. Maka di sini ada beberapa wilayah kekuasaan Majapahit yang memisahkan diri, ya. Yaitu kerajaan ini tercatat memiliki 5 raja tersohor yang pernah berkuasa seperti Raden Patah, ya, Pati Unus, Sultan Trenggono, Sunan Prawata, dan Arya Panangsang. Pada masa kejayaannya Kerajaan Demak ini tak tersaingi, ya, maksudnya tidak ada yang bisa menyaingi seperti itu. Kemudian Kerajaan Demak ini dipicu oleh perang saudara antara Pangeran Surowiyoto dan Trenggono yang berujung saling bunuh dan merebut tahta. Kemudian pada 1554 Kerajaan Demak ini runtuh akibat pemberontakan Jakatingkir yang berhasil mengalihkan pusat kekuasaan ke daerah Pajang dan mendirikan di Kerajaan Pajang, ya. Kemudian yang ke-9 ini adalah Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang ini berdiri sebagai kelanjutan Kerajaan Demak usai mengalami keruntuhan, ya. Kerajaan yang berpusat di Jawa Tengah ini didirikan oleh Sultan Hadiwijoyo atau dikenal sebagai Jakatingkir yang berasal dari lereng Gunung Merapi. Jakatingkir merupakan menantu Sultan Trenggono yang diberi kekuasaan di Pajang. Usai merebut kekuasaan Demak dari Arya Panangsang, seluruh kekuasaan dan benda pusaka Demak itu dipindahkan ke Pajang. Jakatingkir mendapat gelar Sultan Hadiwijoyo dan sekaligus menjadi raja pertama Kerajaan Pajang. Kemudian Islam yang semula berpusat di pesisir utara Jawa, ya, di Demak ini dipindahkan ke pedalaman, yaitu membawa pengaruh yang besar dalam penyebarannya. Semasa pemerintahannya, politik dan agama Islam mengalami perkembangan. Kemudian, Jakatingkir melakukan ekspansi ke timur hingga Madiun, tepatnya di tepi aliran sungai Bengawan Solo. Pada tahun 1554, Jakatingkir mampu menduduki Blora dan Kediri pada 1577.
Bekas peninggalan kerajaan Pajang yang masih ada antara lain masjid dan pasar Lawean ya, makam Sultan Hadiwijoyo dan komplek makam pejabat Pajang. 10 ini itu Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam berpusat di Katagede, Yogyakarta pada 1588. Kerajaan ini dipimpin oleh dinasti yang mengaku sebagai keturunan Majapahit, yakni keturunan Ki Ageng Selo dan Ki Ageng Pemanahan. Awal mula Kerajaan Mataram Islam adalah dari Kadipaten yang berada di bawah Kesultanan Pajang dan berpusat di bumi Mentau. Kemudian diberikan kepada Ki Ageng Pemanahan ya, sebagai hadiah atas jasa yang diberikannya. Kemudian Kerajaan Mataram Islam mengalami perpecahan usai konflik politik dan mengakibatkan pembagian wilayah kekuasaan, yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Kesunan Surakarta yang tertuang dalam Perjanjian Giyanti. Kemudian peninggalan kerajaan yang hingga kini masih dapat dijumpai adalah Masjid Agung Gede Kauman, Masjid Kota Gede, Masjid Patok Negara ya, Sultani Ploso Kuning, Masjid Agung Surakarta, dan Masjid Al-Fatih Kepatihan Solo. Batas administrasi wilayah dan aksara Jawa Hana Caraka. Mas Mbak semua, setelah tadi kita membahas kaitannya dengan penyebaran agama Islam ya, sejarahnya, kemudian kaitannya dengan materi yang saya sampaikan ya, di materi Pancasila dan dalam perspektif sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Di sini kaitannya dengan sejarah kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia dan sejarah kerajaan Islam di Indonesia. Mas Mbak semua, silahkan Anda menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan baik dan benar. Yang pertama, Anda jelaskan sejarah kerajaan Hindu dan Buddha di Indonesia. 2, jelaskan sejarah kerajaan Islam di Indonesia. Mas Mbak semua, Anda menjelaskannya itu secara singkat saja ya. Oke. Untuk pertemuan hari ini, Mas Mbak semua, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa presensi ya, login di Siakat untuk presensi PKN hari ini ya, di pertemuan kedua. Terima kasih Mas Mbak semua atas perhatiannya. Selamat sore ya. Wassalam.